wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Fariska dengan NIM 2001745, Prodi Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu fungsi sintaksis dan apa saja unsur-unsur yang ada pada fungsi sintaksis. Pertama adalah pengertian fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis adalah hubungan antar unsur-unsur bahasa yang dilihat dari sudut pandang penyajiannya dalam suatu ujaran atau klausa. Fungsi sintaksis utama dalam bahasa adalah predikat, subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Unsur-unsur tersebut memang tidak selalu bersama-sama ada dalam satu kalimat. Kadang-kadang sebuah kalimat terdiri atas subjek dan predikat saja. Subjek, predikat, dan objek, subjek, predikat, objek, keterangan, dan subjek, predikat, dan perlengkapan keterangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur dari fungsi sintaksis ini. Yang pertama adalah subjek. Dalam analisis fungsi sintaksis, subjek biasanya ditandai dengan huruf S besar. Subjek dalam suatu kalimat dapat diidentifikasi dengan menggunakan pertanyaan apa atau siapa, dan umumnya terletak di awal sebelum penulisan predikat. Ciri-ciri subjek ada 8. Yang pertama, jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Yang kedua, didahului dengan kata bahwa. Yang ketiga, dapat berupa kata atau frasa benda. Yang keempat, disertai dengan kata ini atau itu. Yang kelima, dapat disertai dengan pewatas yang. Yang keenam, dapat disertai dengan partikel pun. Yang ketujuh, tidak didahului dengan preposisi di, dalam, pada, kepada, bagi, dan lain-lain. Yang kedelapan, tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak, tetapi dapat diingkarkan dengan kata bukan. Nah, contoh dari subjek dalam sebuah kalimat yaitu Ani sedang bermain sepeda di lapangan. Nah, kata Ani dalam kalimat tersebut memiliki peran sebagai subjek. Dan yang kedua adalah predikat. Predikat memiliki fungsi penting dalam kalimat, yakni sebagai unsur inti kalimat. Predikat dapat berupa kata kerja, kata sifat, kata bilangan, frasa kerja, frasa benda, frasa sifat, hingga frasa bilangan. Di dalam sebuah kalimat, predikat biasanya ditandai dengan menggunakan huruf P besar. Nah, ciri-ciri predikat. Yang pertama, merupakan bagian kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan pokok kalimat. Yang kedua, umumnya ditulis langsung setelah subjek. Yang ketiga, umumnya diisi oleh verba atau frasa verba. Yang keempat, salah satu unsur kalimat yang dapat diberi partikel lah. Yang kelima, dapat menjawab pertanyaan apa yang dilakukan atau pokok kalimat atau bagaimana. Selanjutnya, kita masuk ke unsur yang ketiga yaitu objek. Nah, apa itu objek? Objek merupakan unsur yang dapat dituliskan atau tidak dalam sebuah kalimat. Meskipun begitu, dalam sebuah kalimat transitif, objek wajib untuk dituliskan. Objek dapat berupa kata atau frasa benda. Mudahnya, objek dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Penulisan objek biasanya ditulis dengan huruf O besar. Ada berapa sih ciri-ciri objek? Ciri-ciri objek ada 3 macam. Yang pertama, merupakan nomina atau frasa nomina. Yang kedua, untuk kalimat dengan verba transitif, penulisannya langsung setelah predikat. Yang ketiga, objek dapat menggantikan kedudukan subjek apabila kalimat aktif transitif dibuahi menjadi kalimat pasif. Nah, misalnya, nenek makan buah apel menjadi buah apel dimakan nenek. Selanjutnya adalah contoh dari objek. Contoh penulisan objek dalam sebuah kalimat seperti Ani sedang bermain sepeda di lapangan. Di dalam kalimat ini, sepeda adalah menjadi objeknya. Kita masuk ke unsur yang keempat yaitu keterangan. Keterangan merupakan unsur dalam kalimat yang memiliki fungsi untuk memberikan keterangan informasi mengenai waktu, tempat, suasana, dan sebagainya dalam sebuah kalimat. Unsur keterangan bisa diartikan sebagai unsur tambahan dalam kalimat. Penulisannya fleksibel, tidak selalu berada di akhir kalimat, dan bisa ditambahkan atau tidak. Terdapat beberapa jenis keterangan, di antaranya adalah keterangan tempat,
waktu, alat, cara, penyerta, perbandingan, sebab akibat, syarat, pengandaian, serta atributif. Keterangan mempunyai 3 ciri-ciri. Yang pertama, merupakan unsur tambahan dalam kalimat sehingga tidak wajib untuk dituliskan dalam kalimat. Yang kedua, penulisannya dapat berpindah-pindah tanpa harus mengubah struktur serta makna kalimat. Yang ketiga, keterangan dapat diisi dengan adverbia, adjektiva, frasa adverbial, frasa adjektival, dan klausa terikat. Nah, saya akan memberikan 2 contoh penulisan keterangan dalam sebuah kalimat. Yang pertama, Helen sedang membaca buku di sore hari. Di sini, di sore hari menjadi keterangan, yaitu keterangan waktu. Yang kedua adalah Ani sedang bermain sepeda di lapangan. Pada kalimat ini, di lapangan merupakan keterangan tempat. Kita masuk ke unsur yang terakhir, yaitu pelengkap. Pelengkap merupakan unsur dari kalimat yang memiliki fungsi untuk melengkapi informasi serta menjadi pelengkap dari objek. Pelengkap biasanya ditulis pel. Terkadang memiliki fungsi yang serupa dengan objek karena sama-sama merupakan kata atau frasa nomina. Pelengkap juga biasanya ditulis langsung oleh predikat. Nah, di sini saya mempunyai 1 contoh kalimat yang ada pelengkapnya, yaitu selesai bermain sepeda, tubuh Ani berkeringat. Dalam kalimat ini, kata Ani berkeringat adalah sebagai pelengkap. Nah, setelah saya jelaskan apa itu unsur-unsur yang ada pada fungsi sintaksis, maka saya akan memberikan 3 contoh analisis kalimat berdasarkan fungsi sintaksis. Yang pertama, Dino sedang bermain. Dino adalah sebagai subjek, sedang bermain sebagai predikat, bola sebagai objek. Contoh yang kedua, Siska sedang memasak ayam. Siska sebagai subjek, sedang memasak sebagai predikat, ayam sebagai objek. Dan contoh yang ketiga adalah Duni membuatkan kopi untuk minum ayah di malam hari. Duni sebagai subjek membuatkan predikat, kopi objek, untuk minum pelengkap di malam hari adalah keterangan waktu. Baiklah teman-teman semua, sekianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bye-bye. Thank you for watching. Mommy, look at me. Oh, I'm killing it. Whoa.